Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan menjelaskan tentang draft kampanye digital dan informasi seputar COVID-19 di Singapura. Yang beranggotakan saya, Anindya Mulia Prayudita, Dea Salsabila, Irani Salsabila, Salha Farhaniah Boti, dan Tufaila Syaukiananda. Informasi mengenai COVID-19 di negara Singapura rupanya mengalami lonjakan yang sangat signifikan, hingga hampir menembus 4.000 kasus. Tercatat 3.994 kasus baru COVID-19 dengan 7 kematian. Hal ini merupakan rekor terbaru di gelombang 2 COVID-19 Singapura. Munculnya varian Delta menjadi penyebab lonjakan infeksi meski tingkat vaksinasi COVID-19 di negara Singapura sudah mencapai 80%. Data Singapura menunjukkan bahwa 52% penderita telah divaksinasi, sementara 48% tidak divaksinasi. Sebanyak 98% orang yang terinfeksi dalam 28 hari terakhir, bergejala ringan atau tidak sama sekali. Singapura menemukan kasus tanpa gejala dengan menguji kontak dekat dari individu yang terinfeksi. Kondisi perekonomian Singapura perlahan bangkit. Kementerian Perdagangan dan Industri melaporkan jika ekonomi negaranya naik 14,3% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, ekonomi Singapura masih mengalami kontraksi sebesar 2%. Ekonomi Singapura mulai bangkit setelah mengalami resesi akibat pandemi. Negara ini mengambil kebijakan circuit breaker dengan melakukan penguncian sebagian wilayah di Singapura sejak awal Mei. Pemutusan kegiatan ekonomi yang ditutup ditujukan untuk menghambat dan meminimalisasi penyebaran virus COVID-19. Donasi untuk warga terdampak COVID di Singapura. Masyarakat Singapura ramai-ramai menyumbangkan tunjangan sosial yang mereka terima dari pemerintah untuk membantu keluarga paling terdampak COVID. Untuk mengurangi beban rakyatnya menghadapi masa sulit pandemi COVID-19, pemerintah Singapura membagikan bantuan tunai yang dinamakan Solidarity Payment. Bantuan tunai sebesar $600 Singapura diberikan kepada setiap warga negara yang berusia 21 tahun ke atas. Namun, warga yang memilih menyumbangkan kembali bantuan tunai tersebut ke lembaga-lembaga amal. Wisata di Singapura selama pandemi. Model wisata di Singapura digiatkan secara terbatas. Salah satu prototipe yang dimaksud adalah dalam acara pameran dagang Travel Revive. Singapore Tourism Board dan perilaku industri wisata menggodok protokol terbaik bagi wisatawan agar tetap aman dan nyaman ketika berwisata. Tidak cuma menerapkan protokol kesehatan dengan mewajibkan peserta untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan, panitia pameran Travel Revive membagi peserta menjadi beberapa kelompok kecil. Kelompok wisata yang terdiri dari 5 orang ini tidak boleh terpisah. Mereka menjalani aktivitas yang sama, berkunjung ke destinasi yang sama, makan di restoran yang sama, dengan tetap menerapkan protokol. Para peserta juga diwajibkan untuk mengunduh aplikasi Trace Together sebagai aplikasi pelacak.